Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama kakak. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang matematika saintek untuk prediksi ujian tulis UGM 2022. Langsung aja kita lanjutkan untuk membahas soal 6. Diketahui vektor-vektor U sama dengan AI plus J plus 2K dan vektor V-nya sama dengan min I min J min K. Jika vektor W tegak lurus vektor U dan vektor V dan panjang vektor W adalah 3, maka jumlah nilai-nilai A yang memenuhi adalah di sini harus kita cari nilai A-nya itu berapa. Kita bisa mencarinya itu dari vektor W. Vektor W seperti kita tahu di sini kan belum ada ya besar nilainya. Nah, di sini akan kita lakukan pemisalan. Untuk vektor W-nya bisa kita cari yaitu X, Y, Z. Karena di sini untuk vektor W itu adalah vektor di dimensi 3, sehingga memuat 3 titik yaitu titik X, titik Y, dan titik Z. Kemudian di situ vektor W-nya tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Nah, untuk vektor W-nya itu adalah sama dengan perkalian dari vektor U dan vektor V. Ini namanya adalah perkalian cross. Nah, untuk perkalian cross dari vektor U dan vektor V itu ada rumusnya ya. Rumusnya itu adalah U2 dikali V3 dikurangi U3 dikali V2. Koma, ini untuk nilai di titik X. Kemudian untuk nilai di titik Y itu adalah U1 dikali V3 dikurangi U3 dikali V1. Kemudian untuk di titik Z itu nilainya adalah U1 dikali V2 dikurangi U2 dikali V1. Oke, yang ini kebalik ya, U3 dulu, U3 V1, yang ini U1 V3. Oke, dari sini akan kita tentukan U2 itu yang mana? U2 itu adalah yang ini ya, yang J. Ini U2. Ini U1, yang ini adalah U3. Berarti dari sini untuk V-nya ini V1, V2 dan V3. Nah, yang di sini yang kita masukkan adalah nilai dari koefisiennya saja. Kalau untuk yang I, J, K itu tidak perlu kita masukkan. U2 di situ adalah 1, kemudian V3-nya itu adalah min 1, berarti 1 dikali min 1, dikurangi U3, U3-nya itu adalah 2, V2-nya adalah min 1, 2 dikali min 1. Kemudian U3-nya berarti di sini adalah 2 dikali V1, V1 adalah min 1, kemudian U1-nya adalah A, V3-nya adalah min 1. Kemudian untuk nilai di titik Z, yaitu U1-nya itu adalah A, V2-nya adalah min 1, dikurangi U2-nya adalah 1, V1-nya adalah min 1. Oke, dari sini tinggal kita kerjakan. Sehingga 1 kali min 1 itu min 1 plus 2, koma yang ini adalah min 2 plus A, yang ini adalah min A, min A plus 1. Oke, sehingga untuk perkalian vektor U dan vektor V kita dapatkan 1, A min 2 dan ini 1 min A. Oke, maka dari sini tinggal kita kerjakan. Hasilnya adalah 1, A min 2, 1 min A. Ini adalah untuk vektor W. Nah, untuk mencari panjang vektor W itu kan ada rumusnya ya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Karena tadi karena vektor W-nya sudah kita dapatkan yaitu 3, berarti tinggal kita masukkan di sini diganti 3. X-nya itu adalah 1, sehingga 1 kuadrat ditambah Y-nya itu A min 2 kuadrat
ditambah z-nya 1 min a kuadrat. Supaya akarnya hilang, tinggal kita kuadratkan aja. Kalau yang kanan dikuadratkan, yang kiri juga sama. Berarti di sini 9, yang ini akarnya hilang, tinggal kita kerjakan yang di dalam akarnya ini. 1 kuadrat itu 1, yang ini nanti berubah ya bentuknya jadi aljabar, yaitu a kuadrat min 4a plus 4. Kalau yang ini adalah 1 min 2a plus a kuadrat. Sekarang kita kerjakan 9 sama dengan yang ini berubah ya, jadinya 2a kuadrat kemudian min 6a, yang ini adalah plus 6. Sehingga dari sini tinggal kita kelompokkan jadi 1, maka 2a kuadrat min 6a plus 6, yang ini berpindah jadi negatif, min 9 sama dengan 0, sehingga 2a kuadrat min 6a min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang akan kita lakukan pemfaktoran. Berarti nanti yang paling depan ini adalah 2a, yang ini a. Untuk perkalian 3 min 3 berarti di sini adalah karena di sini yang diminta itu kan jumlah nilai-nilai a ya. Berarti tidak perlu kita faktorkan. Tinggal kita ada rumusnya ya untuk persamaan kuadrat. Kalau mencari akar-akar persamaan kuadrat, akar persamaan kuadrat bisa kita terapkan ke soal ini ya. Kuadrat nilainya itu adalah kalau ada A1 plus A2 itu nilainya sama dengan min B per A. Biar nggak bingung kita gunakan X saja ya. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Nah, min B per A nya ini diperoleh dari persamaan ini ya. Karena kalau ada persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti di sini A-nya itu 2, sedangkan B-nya adalah min 6. Tinggal kita masukkan A1 ditambah A2, maka di sini min dikali min 6 per 2. Min kali min itu plus, 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga jawaban yang memenuhi adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jika salah satu akar persamaan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus px min 6 sama dengan 0 adalah 2, maka jumlah dua akar lainnya adalah ini adalah persamaan untuk polinomial ya. Kita bisa menggunakan polinomial. Kita misalkan di sini untuk fungsinya adalah x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus px min 6 sama dengan 0. Nah, di sini nanti karena salah satu akarnya itu 2, berarti masih ada 2 akar yang lain karena di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Kita misalkan di situ untuk akar-akar persamaannya x1-nya itu 2, berarti nanti ada x2 itu belum diketahui dan x3-nya juga belum diketahui. Bisa kita peroleh dari mana? Nah, jadi kalau misalkan kita memasukkan nilai x ke dalam suatu fungsi, maka akan didapatkan hasil dari fungsi tersebut. Jadi x1-nya ini akan kita masukkan ke fungsi fx, sehingga dari sini f2 x-nya kita ganti jadi 2 ya, supaya didapatkan nilai p-nya yang ini. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 ditambah P dikali 2 min 6 sama dengan 0. 2 pangkat 3 itu 8. Yang ini 2 pangkat 2 4. 4 kali 2 8. Ditambah 2P min 6 sama dengan 0. Nanti yang ini kita peroleh hasilnya adalah 10 ditambah 2P sama dengan 0. Supaya dapatkan nilai P-nya, maka 10-nya dipindah, jadi 2P sama dengan min 10. Sehingga P sama dengan min 10 dibagi 2, KP-nya sama dengan min 5. Sehingga persamaannya menjadi Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat. Nah, P-nya kita masukkan min 5X.
min 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan gunakan untuk metode Horner. Nah, untuk mencari akar persamaan yang lain, kita akan mencari menggunakan metode Horner. Oke, ini berlaku jika dia bentuknya polinomial ya. Oke, nah ini yang kita tulis untuk metode Horner itu cukup koefisiennya saja. Kalau ini tidak ada, berarti koefisiennya sama dengan 1. Yang ini 2, kemudian dilanjut min 5 dan min 6. Nah, kalau Horner di sini nanti ditambah ya. Kalau pembagian biasa itu kan dikurangi, kalau Horner itu ditambah. Nah, tadi X yang diketahui itu kan X1-nya sama dengan 2. Nah, di sini caranya, untuk yang awal, 1 ini akan langsung turun ke bawah sini ya. Kemudian, 1-nya akan dikalikan dengan 2, ini dikali. Sehingga 1 dikali 2 itu 2, kemudian dijumlahkan, maka hasilnya adalah 4. Kemudian balik lagi, tinggal kita kalikan dengan 2. 4 kali 2 itu 8. Sehingga min 5 ditambah 8 itu adalah 3. 3 dikali 2 itu adalah 6. Min 6 ditambah 6 hasilnya adalah 0. Nah, karena di sini sudah menggunakan metode Horner, berarti di sini untuk pangkat dari persamaannya berkurang 1. Sehingga tinggal kita tulis saja. Jadi sekarang pangkat 2 ya. X pangkat 2 plus 4x plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita faktorkan seperti biasanya. Maka hasilnya adalah yang paling depan itu x, yang ini juga x. Kalau dikalikan dia hasilnya adalah 3. Kalau dijumlahkan hasilnya 4. Maka nanti faktor yang mungkin adalah plus 1 dan plus 3. Sehingga kita dapatkan nilai x plus 1 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan min 1. Atau x plus 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan min 3, sehingga adalah yang kita cari adalah 2 akar lainnya, berarti yang kita cari tadi, sehingga yang ditambahkan itu x2 dan x3. Maka x2 ditambah x3 hasilnya adalah min 1 ditambah min 3, maka yaitu min 4, sehingga jawabannya adalah yang A. Lanjutkan ke soal nomor 8. Di situ ada suatu fungsi 2x plus 1 dibagi x min 3 itu sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Maka nilai dari f aksen 0 adalah, nah di sini kita harus mencari turunan pertama dari nilai f0-nya. Karena di sini bentuknya yang di dalam kurung itu untuk fungsi biasanya kan disimbolkan dengan x ya. Sehingga bentuknya untuk fungsi itu kan fx. Nah, yang di sini bentuknya kan bukan x, sehingga dari sini akan kita lakukan pemisalan. Misalkan yang di dalam kurung itu adalah gx. Gx sama dengan 2x plus 1 dibagi x min 3. Sehingga untuk bentuk dari fungsi ini adalah fgx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, yang ini akan kita lakukan pemisalan ya. Untuk f gx-nya kita misalkan di sini sama dengan y. Nah, kalau yang kita turunkan di sini jadi y-nya saja ya. Berarti yang kita turunkan adalah y-nya sekarang. Kalau y aksen dari fungsi ini itu bisa diperoleh dari f aksen gx, kemudian gx-nya kita kali, kemudian diturunkan, sehingga g aksen x. Nah, di sini untuk gx-nya kalau diturunkan karena bentuknya perkalian, nanti ada rumusnya ya. G aksen x itu kalau u aksen v dikurangi uv aksen dibagi v kuadrat. Berarti yang atas ini kita misalkan u, yang bawah ini misalkan v. Kalau u-nya di situ 2x plus 1, maka nanti u aksennya atau turunan pertama hasilnya adalah 2. Kemudian kalau v-nya itu x min 3, maka untuk turunan pertamanya itu adalah 1. Sehingga tinggal kita masukkan aja, u aksennya itu adalah 2, v-nya itu x min 3, dikurangi v-nya itu 2x plus 1 dikali 1 dibagi v kuadrat, yaitu x min 3 kuadrat.
Yang atas tinggal kita kerjakan dulu, yang bawah kita biarkan. 2 dikali X, 2X min 6. Yang ini min 2X min 1 dibagi X min 3 pangkat 2. Yang ini tinggal kita coret ya, 2X dikurangi 2X hasilnya 0. Yang ini hasilnya adalah min 7 per X min 3 pangkat 2. Nah ini kita biarkan dulu. Ini adalah turunan pertama dari fungsi Gx-nya. Berarti bisa langsung kita masukkan ke fungsi yang ini ya. Kemudian untuk f aksen Gx kita turunkan dari fungsi yang ini. F aksen Gx itu berarti jadinya 2x plus 2. Sehingga tinggal kita masukkan di sini 2x plus 2 dikali dengan min 7 per x min 3 pangkat 2. Nah tadi y-nya kan kita misalkan f Gx ya. Berarti nanti yang di dalam kurung ini f aksen Gx sama dengan 2x plus 3 dikali min 7 per x min 3 pangkat 2. Karena di sini yang diminta itu adalah f aksen Gx-nya. Ya. Kalau f aksen Gx sama dengan 2x plus 2, ini nanti nilainya akan sama dengan 0. Karena ini Gx-nya itu sama dengan 0. Berarti dari sini Gx itu kan dia sama dengan 0. Sehingga 2x plus 1 dibagi x min 3 sama dengan 0, maka 2x plus 1 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan min 1, x-nya adalah min setengah. Nah, kita dapatkan nilai x-nya, yaitu setengah. Oke, dari sini kita masukkan f aksen Gx-nya. Gx-nya tadi kan 2x plus 1 dibagi x min 3. Karena x-nya sudah ketemu yaitu min setengah, kita masukkan 2 dikali min setengah ditambah 1 dibagi min setengah min 3 seperti ini. Dan sama dengan, nah ini juga sama, x-nya tinggal kita masukkan 2 dikali min setengah ditambah 3 dikali min 7 per min setengah min 3 pangkat 2. Oke, berarti nanti yang di dalam kurung ini f aksennya ketemu 0. Kemudian yang ini tinggal kita coret sehingga min 1 ditambah 3 dikali min 7 per, nah ini nanti hasilnya adalah 7 min 7 per 2 pangkat 2. Sehingga ini adalah 2, yang ini min 7 dibagi, yang ini adalah nanti 49 per 4. Atau kalau bentuknya pembagian jadi perkalian, sehingga tinggal kita balik aja. 2 dikali min 7 itu min 14 dikali dengan 4 dibagi 49. Kita coret aja. Ini berarti nanti dibagi 7 itu 2. Yang ini dibagi 7 adalah 7. Sehingga min 2 dikali 4, kita tulis di sini lanjutannya, f aksen 0 itu sama dengan min 2 dikali 4 per 7. Sehingga adalah min 8 per 7. Atau kalau kita bagi hasilnya adalah min 2. Tadi min 1 per 4. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Jarak titik C ke bidang BDG. Sekarang kita ilustrasikan dulu untuk kubusnya. Oke, ini adalah kubusnya. Oke, di sini kita misalkan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang ditanya di sini adalah jarak titik C ke bidang BDG. Oke, BDG ini adalah segitiga yang terbentuk dari diagonal sisi, dari diagonal bidang dari kubusnya. Seperti yang kita tahu, untuk diagonal bidang
diagonal bidang pada kubus itu kan rumusnya S akar 2. Sehingga nanti untuk panjang BD itu sama dengan diagonal bidangnya, sehingga hasilnya adalah 4 akar 2. Nah, yang ditanya adalah jarak titik C ke bidang BDG. Nah, di sini bidang BDG-nya akan kita ilustrasikan. Kita ganti jadi garis, karena kalau titik C ke bidang BDG itu harus tegak lurus ya. Nah, di sini akan kita buat garis bantu sehingga nanti terbentuk segitiga di dalam sini. Nah, segitiganya itu adalah segitiga siku-siku. Oke, seperti ini. Jadi nanti di sini itu titik C, kemudian di sini adalah titik E. Nah, di sini titiknya belum diketahui. Kita misalkan di sini adalah titik O, kemudian yang ini adalah titik P. Seperti yang kita tahu, kalau mau mencari jarak titik itu kita bisa gunakan untuk perbandingan dari luas ya, persamaan luas suatu segitiga. Persamaan luas segitiga yang sama. Jadi di sini nanti untuk mencari luas segitiga dengan panjang alas dan tinggi yang berbeda. Jadi di sini segitiganya itu sama, yaitu ada dua, yaitu segitiga OCE sama dengan luas segitiga OCE. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan alas dan tinggi yang berbeda. Sekarang kita lihat dulu. Yang belum diketahui ini adalah panjang OP. Ini belum diketahui ya. Kemudian panjang CE. Kalau CE sudah ada, karena ini adalah termasuk rusuk dari kubusnya, sehingga nanti panjang sini adalah 4. Nah, untuk C dan ke O, ini ya, O-nya kan di sini. C ke O itu adalah setengah dari diagonal sisinya atau diagonal bidang dari suatu kubus. Berarti bisa kita peroleh ya, panjang OC itu setengah dari diagonal bidang. Sehingga setengah diagonalnya bidang tadi sudah diketahui 4 akar 2. Sehingga untuk panjang OC sama dengan 2 akar 2. Sini 2 akar 2. Kemudian yang ini panjang OE itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Panjang OE sama dengan akar dari OC kuadrat ditambah CE kuadrat. OC-nya di situ adalah 2 akar 2 kuadrat, CE-nya di situ adalah 4 kuadrat. Oke, 2 akar 2 kuadrat nanti diperoleh adalah 8. Yang ini 4 kuadrat itu adalah 16. Sehingga akar dari 24. Nah, akar 24-nya akan kita keluarkan. 24 itu bentuk perkalian dari 4 kali 6. Sehingga yang bisa kita keluarkan akarnya itu adalah 4. Akar dari 4 itu adalah 2 dikali dengan akar 6. Ini panjang OE-nya. Nah, di sini yang ditanya itu panjang CP. CP itu mewakili dari panjang titik C menuju bidang BDG. Nah, bisa kita cari dari persamaan luas segitiga. Oke, kalau kita menggunakan alasnya itu pakai yang OC, kemudian tingginya menggunakan CE, karena ini kalau mencari luas segitiga dicari sisi yang tegak lurus. Oke, berarti di sini sisi yang tegak lurus lagi adalah ini ya, CP dengan OE. Ini tegak lurus karena membentuk siku-siku. Oke, sehingga di sini panjang CP dikali dengan OE. Kita masuk di sini setengahnya boleh kita coret ya karena sama. Kemudian OC-nya tinggal kita masukkan 2 akar 2, CE-nya itu 4, CP-nya ditanya, kemudian OE-nya adalah 2 akar 6. Oke, sehingga CP-nya sama dengan 2 akar 6-nya langsung kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga 2 akar 2 dikali 4, nah kalau dipindah bentuknya jadi pembagian. Oke, sehingga 2 akar 2 dikali 4 dibagi dengan akar 6. Ini boleh kita coret ya. Oke, sehingga didapatkan CP sama dengan 4 dikali akar 2. Oke, akar 2-nya itu bisa dicoret dengan akar 6-nya.
Caranya kita lihat 6 itu perkalian dari 2 dengan 3, sehingga akar 2 dikali akar 3. Nah, akar 2-nya ini yang bisa kita coret, sehingga ada 4 per akar 3. Nah, akar itu tidak boleh sebagai penyebut, berarti harus dihilangkan. Caranya dikali dengan akar sekawan, berarti akar sekawannya adalah akar 3. Kalau yang bawah dikali akar 3, yang atas juga sama, sehingga 4 akar 3 per akar 3 kali akar 3, hasilnya adalah 3. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Diketahui dua bilangan real positif X dan Y. Jika X plus 2Y sama dengan 20, maka nilai maksimum dari X kuadrat Y adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, di sini harus mencari nilai maksimum dari X kuadrat dikali Y. Nah, di sini akan kita lakukan pemisalan kalau X kuadrat dikali Y itu sama dengan fx, suatu fungsi fx. Oke, dari sini ada satu persamaan, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 20. Karena di sini yang diminta nilai X-nya yang harus kita cari, berarti di sini akan kita hilangkan nilai X-nya dengan mencari nilai Y. Maka yang kita pindah di sini adalah nilai X, sehingga 2Y nanti sama dengan 20 dikurangi X. Atau nanti nilai Y-nya sama dengan 20 min X per 2, atau Y sama dengan 20 dibagi 2 min setengah X. Atau kita sederhanakan, maka hasilnya adalah Y sama dengan 10 min setengah X. Berarti dari fungsi ini nilai Y-nya akan kita ganti, sehingga fx sama dengan X kuadrat dikali Y-nya diganti jadi 10 min setengah X. Tinggal kita kalikan aja, X kuadrat dikali 10 sehingga 10X kuadrat, X kuadrat dikali min setengah X, hasilnya adalah min setengah X pangkat 3. Ini adalah untuk fungsi fx-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum dari suatu fungsi itu bisa diperoleh dari turunan pertamanya akan bernilai sama dengan 0. Sehingga kita cari turunan pertama dari ini, yaitu pangkatnya nanti langsung ke depan ya, sehingga 10 dikali 2, kemudian pangkatnya dikurangi, 2 dikurangi 1. Nah, yang ini berarti setengahnya tetap, kemudian 3-nya ke depan, dikali X pangkatnya berkurang 3 min 1, sama dengan 0. Oke, tinggal kita kalikan 20 X min 3 per 2 X kuadrat. Oke, karena masing-masing memuat nilai X, akan kita keluarkan nilai X-nya, sehingga nanti yang di dalam kurung tinggal 20 min 3 per 2 X sama dengan 0. Kita akan cari faktor-faktornya. Berarti di sini nilai X itu sama dengan 0, atau 20 min 3 per 2X sama dengan 0. Karena di sini memuat penyebut 2 akan kita hilangkan, harus dikali 2. 20 dikali 2 itu 40, min 3 per 2 dikali 2, 2-nya dicoret, tinggal min 3X sama dengan 0. Sehingga yang ini tuh tinggal kita pindah ke sebelah kanan, K40 sama dengan 3X, nilainya jadi positif. Atau 40 per 3 sama dengan X. Nilai 3-nya kita pindah ke kiri jadi pembagian. Maka didapatkan nilai X-nya itu 40 per 3. Kemudian akan kita masukkan ke fungsi yang ini ya. Fx sama dengan X kuadrat dikali Y. Ini untuk nilai X, berarti kita cari nilai Y-nya. Kalau misalkan X-nya tadi sama dengan 0, maka Y-nya nanti sama dengan 10. Kemudian kalau X-nya itu 4 per 3, nanti didapatkan ya nilai X-nya kita masukkan di sini, maka hasilnya adalah Y sama dengan 10 dikurangi setengah dikali 40 per 3. Kita coret di sini, berarti tinggal 20, kemudian disamakan penyebutnya, maka nilai Y-nya itu 3, yang ini 30 min 20. Seperti ini ya. Sehingga hasilnya untuk nilai Y adalah 10
10 per 3. Sekarang kita masukkan. Kalau X-nya 0, kemudian Y-nya itu 10, maka Fx-nya sama dengan X kuadrat itu 0 dikali 10. Berarti hasilnya nanti adalah 0. X-nya 0. Kemudian kalau X-nya nanti sama dengan 40 per 3, kemudian Y-nya itu sama dengan 10 per 3, maka fungsi Fx-nya jadi 40 per 3 kuadrat dikali 10 per 3. Oke, tinggal kita kalikan, maka hasilnya nanti 40 kuadrat itu 1600 dikali 10, 3 kuadrat itu 9, 9 dikali 3. Maka hasilnya adalah 16.000 per 27. Jawabannya adalah yang B. Oke adik-adik, itu adalah soal terakhir untuk video kali ini. Semoga bisa membantu adik-adik dalam belajar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.